Oke, kalau masih semangat saya beri dulu tepukannya. Tepuk semangat. 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 Nah, kita lanjutkan berdasarkan dari cerita Ibu Lili tadi yang sudah ibu-ibu semuanya tonton. Kira-kira Bang harus ada apa aja, Bu? Sertifikat tanah. Terus kalau selain sertifikat tanah? PPKB mobil. Wah. Ibu orang kaya. Oh iya, insya Allah. PPKB mobil. Ada PPKB motor ya. Kalau ibu pernah apa yang diberikan ke Bang? Kalau pinjam itu lebih baik yang pengembaliannya per hari, per minggu, atau per bulan? Per bulan. Saya punya bulan-bulan. Sebentar Bu Amila. Oh. Ternyata Ibu Nabila itu membayar uang utangnya secara per hari. Nah, karena kemampuannya mungkin ya Bu ya, secara per hari. Oke, tidak apa-apa karena memang di sini itu banyak yang meminjam uang. Kalau di sini apa ya namanya ya? Yang suka keliling. Oh, keliling. Apa Bu? Koperasi. Bang Emong. Oh, Bang Emong. Ya, Bang Emong memang sudah merajalela Bu di mana-mana. Ya pernah bilang, oh iya, dia membayar per hari Bu, karena membayarnya dicicil, tidak per bulan. Kalau kita cermati ya Bu ya, kita hitung-hitung dalam peminjaman uang secara per hari atau per bulan. Kita hitung, kita bandingkan nilai bunganya, bunga pinjamannya, antara yang bank harian dengan bank yang bulanan. Sebetulnya lebih banyak mana nih Bu kira-kira menurut Ibu bunga yang bulanan atau yang harian? Bulanan. Lebih banyak bulanan, Iya. Betul kan? Iya. Lebih banyak bulanan. Ibaratkan gini Bu, yang di BRI itu ketika kita meminjam sebulan sekali bunganya hanya 1% dari pinjaman. Ya, kalau misalkan yang di bank keliling, Ibu meminjam 1 juta, membayar perhariannya misalkan dengan 30.000, selama berapa lama Bu? 3 bulan. 3 bulan kali Bu. Nah dikalinya sedikitnya dulu gini, sehari 30.000 kali sebulan aja berapa Bu? 3 kali 3 berapa Bu? 9 ya. Itu ada nolnya tambahin jadi 90, lebih besar 900.000. Tuh sebetulnya udah lebih mahal Bu. Jadi bunganya itu lebih mahal yang harian daripada yang bunganya. Nah di sini kita pelajari untuk cermat atau hati-hati dalam berutang ya tadi ya, merencanakan utang, berhati-hati dalam merencanakan utang. Jadi kalau menurut saya lebih baik Ibu memilih bunganya yang kecil. Bunga yang kecil, pinjaman juga yang kecil Bu, serta pembayarannya lebih cepat. Kalau pembayaran lebih lama, otomatis bunganya pun akan besar. Jadi jumlah uang yang kita pinjam dengan jumlah uang yang kita kembalikan akan lebih besar yang kita kembalikan. Memang rata-rata seperti itu ya Bu ya. Tapi meminimalisir atau mengurangi supaya pembayaran utangnya tidak membengkak. Nah di sini tadi ada berapa lama kita harus berpikir apa saja syarat yang harus kita ajukan untuk peminjaman uang, kemudian berapa lama ya pembayarannya, per minggu, bulan atau harian atau tahunan, kemudian berapa jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan termasuk biaya administrasi atau bunga pinjaman. Itu perlu diperhatikan. Kita kembali lagi ke cerita Ibu Lili tadi. Kira-kira menurut Bu Ani nih, cerita Bu Lili tadi, Ibu Lili itu bagaimana Bu? Dari tadi yang pertama Ibu Lili datang ke mana? Ke BPR. Ke BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ya. Nah, menurut Ibu Lili di situ kalau mau meminjam ke BPR harus memiliki apa Bu? Syaratnya tadi? Sertifikat tanah. Sertifikat tanah, kemudian sama kendaraan bermotor. Nah, tapi di kondisi Bu Lili itu tidak memiliki sertifikat tanah ataupun kendaraan bermotor. Nah, kemudian lama pengembaliannya tadi berapa? 10 bulan. Dan total pengembaliannya jadi berapa tadi? 50.000 ditambah 10.000 dikali 10 bulan. Jadi hasilnya 60.000 kali 10 bulan. Ya, kali 10 bulan 600.000. Kita bandingkan Bu. Nah, kita bandingkan dengan cerita Bu Lili selanjutnya, yaitu
Bagaimana kalau Ibu Lili meminjam ke koperasi? Ke koperasi tadi bagaimana? Ke koperasi yang di desa harus mengembalikan berapa uangnya? Harus 45.000 selama 12 bulan. Namun demikian pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi ya. Karena koperasi juga ada syarat-syarat tertentu ya Bu ya. Nah, di situ ada syarat anggota koperasi yang memiliki apa Bu? Simpanan. Kemudian lama pengembalian berapa? 12 bulan. 12 bulan. Total pengembalian 45.000 kali 12. ya sama dengan 540.000. Oke, di sini ada bandingkan lagi dengan yang ketiga. Ibu Lili meminjam uang kepada tetangganya. Nah, di sini untuk pinjaman ke tetangga yaitu 500.000. Ia hanya akan menerima uang berapa Bu? Kenapa katanya? Ada potongan biaya di awal. Ya, ada potongan biaya di awal. Kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar berapa? 30.000 per hari selama 20 hari. Coba kita hitung Bu ya, berapa jumlahnya. Syarat tidak ada, memang mudah syaratnya, tidak ada persyaratan. Kedua, lama pengembaliannya 20 hari. Total pengembalian biayanya di awal sudah dipotong ya. 50.000. 50.000 ditambah cicilannya 30.000 kali 20 berarti jumlah utangnya 650.000. lebih besar utang apa lebih besar minjam uang nilai tadi pinjam? Bisa Pengembalian, ya bisa pengembalian. Kemudian ada lagi yang keempat, kita bandingkan di sini ada Ibu Lili bertanya kepada kelompok. Nah, kelompok arisan yang diikutinya. Ibu Lili kemudian meminjam berapa katanya? 500.000. 500.000. Untuk itu ia harus mengembalikannya sebesar 550.000 dalam waktu 4 bulan. 4 bulan. Di sini total pengembaliannya 550 dalam kurun waktu 4 bulan. Kira-kira nih menurut Ibu dari cerita tersebut lebih baik yang mana? Yang cerita nomor 1 ke BPR atau cerita nomor 2, cerita 3 atau cerita 4? Bunganya lebih kecil, jangka waktunya lebih sedikit, lebih pendek. Koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam? Koperasi simpan pinjam Bu? Itu Pengembaliannya cuma 540.000 selama 12 bulan. ya, tapi lama pengembaliannya Pengembalian 12 bulan dan ada syaratnya, Ibu harus masuk anggota koperasi. Nah, sekarang saya bertanya, Ibu sudah menjadi anggota koperasinya belum? Belum. Nah, itu yang belum ya. Dikarenakan Ibu di sini tidak semua ibu-ibu di sini masuk anggota koperasi, tapi ya. bisa ngedadak jadi anggota koperasi, jadi bisa kita sambil menabung di koperasi. Pintar Anda. Tapi kalau di sini kita lihat adalah yang pengembaliannya lebih cepat itu lebih baik Bu. Di sini ada yang lebih cepat yaitu temponya 4 bulan mengembalikan dengan 550.000 ya Bu ya. Ya, Kelompok arisan. ya di kelompok arisan. Nah, tapi kalau memang misalkan Ibu mau memilih yang tadi 12 bulan ya, 12 bulan 45.000 kemudian selama 12 bulan utangnya segitu ya. Nah, menurut pembelajaran dalam sesi ini PKPU ya, model yang kedua ini, yang PKPU ini yaitu kita itu diharuskan bisa merencanakan keuangan atau mengelola keuangan. Nah, di dalam mengelola keuangan di sini berkaitan dengan yang tadi soal meminjam, kita harus merencanakan utang dengan hati-hati disesuaikan dengan pemasukan kita Bu. Misalkan pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, dan untuk membayar utang kita dalam bulan apakah ada uangnya atau tidak. Jadi kita harus memikirkan kembali apakah uang kita itu cukup untuk membayar per bulannya atau tidak. Kalau sekiranya uang kita tidak cukup untuk membayar utang per bulan, lebih baik Ibu tidak berutang. Ya. Silakan jawabannya Bu, boleh ditempel dulu. Oke. Satu aja dulu Bu, jawabannya satu. Ya, yang ini ya. Oke, jawabannya saya bacakan kembali ya. Dari Ibu Ani tadi ternyata, oh iya sudah sesuai dengan apa yang tadi saya ceritakan. Ibu nggak nyontek kan? Enggak.
bagus Bu, terima kasih. Bagus. Oke, di sini Ibu Ani sudah menuliskan apa persyaratannya, bagaimana lamanya, ya, terus berapa pengembalian bunganya. Selanjutnya kita lanjutkan di sini sebelum nih ya, sebelum kalau tadi menurut Ibu lebih baik kemana nih kita, kalau menurut Bu Ani ya, kalau menurut Bu Ani tadi lebih baik meminjam ke siapa teh, kelompok arisan, koperasi. Lebih baik meminjam koperasi. Coba didiskusikan dengan temannya Bu, dengan teman sekelompoknya. Mana Ibu Ani mau bersama siapa? Ibu Nabila. Ibu Nabila, silakan berhadapan-hadapan ke Ibu Nabila. Sana Bu. Ya, Bu Nabila. Kira-kira diskusikan dulu Bu. Kalau menurut Ibu Nabila itu pilih yang mana? Kalau Ibu Ani pilih yang mana? Sebaiknya pilih yang mana nih? Yang harus dipilih dengan total pengembalian terkecil, ya. Kalau yang terkecil tadi siapa Bu katanya? Menurut Bu Ani koperasi. Kalau yang pengembaliannya lama, total lamanya yang paling cepat pengembalian yaitu kelompok arisan, ya. Di sini di dalam dua tersebut Ibu boleh menyesuaikan menyesuaikan dengan pendapatan kita. Kalau kita mau yang terkecil bunganya seperti tadi, karena Ibu misalkan merasa saya kurang mampu kalau harus membayar dalam jangka waktu 4 bulan, berarti saya harus memilih jangka waktunya agak lama, agak panjang, tapi total bunganya sedikit, ya, nggak besar. Berarti Ibu tadi sudah menghitung Bu ya, kira-kira menghitung mana yang saya mampu, mana yang saya tidak bisa gitu ya, kira-kira begitu. Oke, tepuk tangan untuk Bu Ani, jawabannya betul. Untuk Bu Nabila juga betul, karena memang kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Tadi Ibu Nabila menjawab lebih baik mengikuti yang di arisan saja, karena kalau menurut Bu Nabila tadi apa? Ya betul. Menurut Ibu Nabila tadi itu katanya lebih cepat pengembaliannya, waktunya tidak lama. Jadi bisa minjem lagi. Benar, bisa minjem lagi. Pintar Ibu. Lagi. Kita lanjutkan ya. Nah, kira-kira yang tadi saya sampaikan bahwa kita meminjam atau merencanakan utang dengan hati-hati itu kita harus disesuaikan dengan apa Bu tadi? Pemasukan atau penghasilan kita. Saya mau tanya nih, apakah selama ini kita sudah melakukan itu apa belum? Atau sudah pernah mau minjem nih, saya mau hutang seperti, tapi saya pikir penghasilan saya segini, saya bisa bayar dalam jangka waktu segini, di luar kebutuhan sehari-hari, pernah nggak? Pernah, bagus. Kalau boleh tahu, maaf Bu, penghasilan suami Ibu per harian, mingguan atau bulanan? Bulanan. Oh, alhamdulillah, bulanan. Bulanan ya. Oke, terima kasih. Kalau bulanan berarti Ibu bisa menghitung secara rinci ya. Oke, di sini dikembalikan yang tadi ya, yang kasus Bu Lili tadi bisa mengembalikan dalam jangka waktu yang lama ya tadi ya, berapa? Yang ke koperasi ya. Ya. Nah, tapi kalau cerita Bu Lili lagi Bu, coba dibaca bukunya. Ya, cerita di Bu Lili itu ceritanya katanya tadi mana ini? Mengambil pinjaman dengan sistem pengembalian tempo 4 bulan. Ya, karena selama masa itu ia bisa mengumpulkan uang dari upah parusli dan upahnya bekerja selama musim panen ini. Nah, ternyata Ibu Lili hanya membutuhkan waktu 4 bulan saja. Berarti meminjamnya kemana Bu tadi? Ke tempat koperasi arisan. Ke tempat arisan. Ya, ke tempat arisan dengan cara selama 4 bulan itu dia mengumpulkan uang.